Hiya, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan bagaimana seorang single mom kehilangan dua anak laki-lakinya sekaligus. Apa yang terjadi kepada mereka berdua dan siapa yang menyebabkan dua anak laki-laki ini hilang? Kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Cerita hari ini sedih banget dan ada plot twistnya. Aku bakal langsung mulai aja. Cerita ini terjadi pada tahun 1994 di Amerika, tepatnya di sebuah kota kecil yang namanya itu Union di South Carolina. Nah, ada seorang single mom yang nama lengkapnya adalah Susan Leigh Vaughan Smith. Dia baru berusia 23 tahun ya, tapi dia udah punya dua anak laki-laki. Nah, yang pertama itu namanya adalah Michael, 3 tahun, dan anak kedua juga laki-laki, Alexander, 1 tahun 2 bulan. Ayah dari anak-anaknya itu bernama David, dan sayangnya mereka sudah bercerai ya, tapi si David itu masih sering ganti-gantian untuk urusin anaknya. Di tahun itu Susan bekerja sebagai sekretaris di sebuah pabrik tekstil yang bernama Konzo, dan di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki ya yang bernama Tom Finley, yang gak lain adalah anak dari pemilik Konzo, pemilik pabrik tekstil ini. Jadi begitu Susan pacaran dengan Tom, dia rasa bahagia banget dong ya, dia bisa pacaran sama anak bos gitu. Cuman sayangnya dalam kurun waktu beberapa bulan aja Tom minta putus. Nah, ini membuat Susan sangat-sangat sedih sekali, sampai-sampai pada tanggal 25 Oktober jam setengah 4 sore ya, dia kan selesai kerja nih, dia pergi jemput kedua anaknya di daycare, di tempat penitipan anak. Setelah itu Susan yang sangat patah hati, dia parkir di depan restoran. Abis itu dia telepon teman baiknya, dia curhat, dia bilang kalau aku pengen balikan banget sama si Tom, gimana ya, bla bla bla. Nah, temannya tampaknya kasih dia usul kalau mendingan kamu balik aja ke pabrik, abis itu kamu ketemu dengan Tom, kamu explain ke dia kenapa kamu mau balikan, mana tahu si Tom berubah pikiran gitu kan. Si Susan pun dengerin. Setelah dia tutup telepon, dan dia kembali ke pabrik untuk cari Tom, tapi sayangnya Tom udah nggak ada. Nah, tepatnya jam 6 sore dia kembali ke rumahnya, dimana dia panasin pizza, abis itu dia kasih makan anak-anaknya. Lalu sambil tungguin anaknya selesai makan, dia telepon lagi. Kali ini dia telepon ke bar dimana temannya bekerja. Nah, bar ini tuh adalah tempat favorit Tom ya, jadi Tom sering banget datang ke sini, dan Tom juga tahu kalau bartender yang kerja di sana itu adalah teman Susan. Susan pun tanya kepada temannya, kamu ada lihat Tom nggak? Tom ada datang nggak ke sana? Dan apakah Tom ada curhat kepada kamu tentang aku gitu? Nah, temannya yang bartender bilang kalau ada, si Tom ada di sini, tapi dia nggak mention kamu sama sekali. Susan yang rasa sedih, dia pun tutup telepon, dan jam setengah 8 malam dia membawa kedua anaknya masuk ke dalam mobilnya. Mobilnya itu adalah tipe tahun 1990 Mazda Protege, dan terus Susan tujuannya adalah dia pingin ngendarain mobil gitu ya, supaya dia bisa meredakan pikiran, supaya dia bisa healing gitu loh ya, mana tahu dia nyetir, dia lihat jalanan, dia bakal ngerasa lebih tenang gitu. Setelah beberapa menit dia nampak Walmart. Walmart ini adalah sebuah supermarket yang besar gitu di Amerika. Nah, dia stop di sana, dia beli-beli barang. Abis itu dia berencana untuk pergi ke rumah temannya untuk curhat lah ya, dia nggak pingin sendiri gitu. Aku ngerasa aneh aja gitu ya, kamu punya dua orang anak laki-laki ya, bukannya kamu spend time sama kedua anak kamu di rumah, baik-baik asuh mereka, kamu malah sibuk patah hati gitu. But anyway, I'm not a mom so I cannot judge ya, lagi pula dia baru usia 23 tahun. Cuman kayak gimana ya, anak kamu tuh masih kecil gitu loh, kamu nggak punya waktu untuk patah hati. But anyway, dia lalu naik mobil lagi dong ya, dia merencana mau ke rumah temannya, tapi begitu lampu lalu lintas merah dia berhenti ya. Tiba-tiba ya ada seorang laki-laki masuk ke dalam mobil Susan dan nodong Susan dengan pistol. Dimana laki-laki itu memaksa Susan untuk nyetir, jalan aja terus, kamu nggak boleh teriak, nggak boleh apa-apa. Dimana karena Susan takut
takut ya, dia pun nyetir-nyetir aja. Dan sekitar 10 menit kemudian, laki-laki itu suruh Susan untuk keluar dari mobil. Setelah itu laki-laki itu nyetir membawa kedua anak laki-lakinya yang masih di belakang gitu. Nah, Susan yang panik, dia pun langsung pulang ke rumah di mana dia telepon David, yaitu mantan suaminya, dan menceritakan ini semua. David langsung telepon 911, polisi lalu datang dan polisi minta informasi gitu loh, kayak apa yang terjadi, kenapa ada orang yang mau culik kedua anak laki-laki kamu gitu kan. Nah, si Susan pun menceritakan gitu what happened. Abis itu polisi bilang kira-kira mobilnya itu pas nyetir tuh di arah mana gitu. Nah, si Susan bilang dia tuh menyetir di dekat sebuah danau yang namanya John D. Long. Aku nggak tahu kenapa laki-laki ini random banget, dia langsung menculik kedua anak aku dan nyetir aja gitu pergi. Nah, polisi pun mulai pencarian, penduduk di Union juga volunteer, mereka cari di hutan, di ladang, cari di danau, nggak ada gitu. Dan mereka juga adalah komunitas yang sangat dekat sekali ya, jadi mereka mulai mengikatkan pita berwarna kuning di kotak telepon umum dan juga di kotak surat setiap rumah. Nah, mungkin buat kamu yang Gen Z, kamu nggak tahu apa itu kotak telepon umum, tapi this is what it looks like. Dan dulu itu ya, kalau misalnya mau telepon nggak punya handphone, kamu bisa masukin koin uang receh untuk telepon orang. Okay, it's pretty cool. Anyway, Susan pun diminta untuk mendeskripsikan laki-laki yang malam itu menculik anak-anaknya. Dan inilah deskripsinya. Susan bilang kalau laki-laki itu berkulit hitam, usianya 30-40 tahun, tingginya 180-183 cm, gak kurus, gak gendut, proporsional gitu tubuhnya, matanya hitam, rambutnya hitam, dan kira-kira dia itu beratnya 80 kg. Nah, dari deskripsi ini kan, at least ini itu adalah deskripsi yang generik untuk warga-warga di North Carolina. Jadi itu ada sebuah stasiun TV yang namanya Wiz, mereka tuh udah mau publish gitu loh, kalau inilah deskripsi yang menculik dua anak seorang wanita gitu loh. Kalau misalnya kalian punya informasi, tolong kasih tips gitu kan. Masalahnya deskripsinya generik banget, yang mendeskripsikan setengah dari populasi orang-orang di North Carolina, karena mereka juga nggak mau ribet gitu ya, nggak mau terlalu profile orang banget, kayak terlalu generik gitu, nanti tips yang datang itu malah nggak gitu berguna. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengeluarkan deskripsi Susan kepada publik. Nah, ini adalah cuplikan Susan pertama kali dia masuk TV ya. Dia diwawancara sama wartawan tentang apa harapannya ya ketika anak-anaknya diculik. I want to say to my baby that your mama loves you so much and your daddy, this whole family love you so much, and you guys have got to be strong because you are. I just know, I just feel in my heart that you're okay. But you gotta take care of each other. Nah, dari interview ini aja udah ada beberapa orang yang curiga gitu loh. Kok kayaknya nggak otentik banget ya ekspresinya gitu. Apakah dia menyembunyikan sesuatu gitu. Dan tampaknya polisi juga merasakan hal yang sama, karena di hari kedua ketika Susan dan juga David disuruh ambil tes kejujuran, si Susan fail. Dan ketika polisi mulai gertak dia, tanya dia, apakah kamu yang menculik anak kamu sendiri? Di mana anak kamu? Si Susan langsung teriak-teriak dan dia langsung cakap kotor, marah-marah dengan bahasa kotor terhadap polisi. Jadi polisi pun langsung rasa oke, kita nggak boleh nih pakai cara gertak gitu ya, kita harus pakai cara yang halus gitu. Jadi setelah Susan diinterogasi, dia pun dikembalikan lagi kayak just go home, okay, just chill and go home. Nah, polisi juga sempat cari ya di rumah Susan, nggak ada bukti apa-apa, nggak ada bukti yang aneh. Polisi juga cari di danau John D. Long yang katanya si Susan itu penculiknya drive near gitu ya, juga nggak ada gitu. Akhirnya 1 minggu udah lewat, kedua anaknya itu masih belum ketemu. Di hari ke-8 Michael dan Alexander hilang, polisi makin curiga dengan Susan. Kenapa? Karena ketika polisi bertanya kepada kasir dan juga pekerja di Walmart hari itu tanggal 25 Oktober, mereka nggak ngaku mereka ada lihat Susan sama sekali. Ditambah lagi ya, Susan kan rencananya setelah dari Walmart
Walmart, dia mau pergi ke rumah temannya. Malam itu temannya juga nggak ada di rumah. Kayak ngapain Susan kesana gitu kan? Kayak nggak ada temannya juga gitu. Anyway, tanggal 3 November, 9 hari setelah Alexander dan Michael menghilang, Susan tampil di 3 stasiun TV di mana dia asik mohon-mohon agar anaknya itu kembali kepada dia. Ironisnya, di siang hari itu juga dia ngaku kepada polisi eng kalau dia tahu di mana kedua anaknya berada, yaitu di dalam dasar danau John D. Long. Dia bilang kepada polisi kalau akulah yang mengendarai mobil itu untuk masuk ke dalam danau. Gak ada laki-laki yang mau culik anak aku gitu loh. It's a lie gitu. Ini semua hanyalah kebohongan, rekayasa doang. Akulah yang menyebabkan kedua anakku tenggelam di dalam danau itu. Polisi yang mendengar ini sangat terkejut dong ya, dan mereka pun langsung menyuruh tim penyelam untuk cari sampai di dasar danau gitu. Dan benar saja, di hari itu juga malam harinya tim penyelam menemukan mobil Susan, di mana ketika salah satu tim penyelam melihat mobil itu ya, okay, this is super sad. Dia melihat ada sebuah telapak tangan kecil yang nempel di jendela belakang mobil. Itu adalah tangan Alexander, anaknya yang baru usia 1 tahun 2 bulan. Dan ketika ditemukan, mobil itu dalam keadaan jungkil balik gitu loh, kayak nungkik gitu. Nah, akhirnya gak lama mobil itu berhasil ditarik ke atas, dan benar saja ya, penyelam membuka pintu dan menemukan Alexander dan Michael di dalam mobil masih dalam keadaan pakai sabuk pengaman, tapi tubuhnya itu udah kayak gak bisa dikenali lah ya, maksudnya udah 9 hari ya, udah membusuk gitu. Dan Susan mengaku kalau di malam tanggal 25 Oktober dia nyetir selama 1 jam di jalan ya. Abis itu dia itu sebenarnya ingin melenyapkan dirinya sendiri, tapi begitu dia sampai di danau itu kan dia udah jalan, tapi dia berhenti, dia rem tangan, abis itu dia keluar mobil. Abis itu si Susan kembali ke dalam mobil dan dia mengangkat rem tangan. Akhirnya mobilnya jalan, tapi kedua anaknya masih ada di dalam mobil dan dia tungguin aja gitu di luar. Kayak dia tungguin sampai mobilnya itu pelan-pelan masuk ke dalam danau ya, baru dia pergi. Oke. Apa sih motif dia membunuh anaknya gitu ya? Anaknya itu lucu banget dan you know like why? Menurut temannya, 5 hari sebelum Susan menenggelamkan anaknya sendiri, si Susan curhat kepada temannya dan bilang, andai aja aku nggak punya anak, pasti hidupku beda banget ya sekarang. Dan 1 minggu sebelum Susan membunuh anak-anaknya, dia mendapatkan surat dari si Tom, yaitu anak bos pabrik di mana dia kerja ya, mantannya gitu. Si Tom kirimkan email kepada dia yang menulis, aku yakin anak-anak kamu baik, tapi sebaik apapun mereka, kenyataannya aku nggak mau punya anak. End quote. Nah, dari sini polisi menyimpulkan kalau motif pembunuhan si Susan ini adalah karena dia anggap kalau kedua anaknya itu penghalang dia untuk jadi pacarnya si Tom, karena si Tom nggak mau punya anak, sedangkan dia punya 2 orang anak. Dia ngerasa terbeban banget dengan kedua anaknya, sehingga dia memutuskan untuk membunuh mereka. Oke, di pengadilan jaksa menunjukkan sebuah video kepada 12 juri ya. Di Amerika itu ada juri-jurinya, jadi ada 12 orang random yang terpilih, dan 12 orang inilah yang memutuskan apakah Susan itu bersalah atau enggak. Mereka ditunjukin sebuah video ya, dimana ini adalah video rekayasa gitu. Polisi mengendarai sebuah mobil, tipenya itu mirip dengan tipe mobil si Susan, yang pelan-pelan masuk ke dalam danau John D. Long. Dan apa yang mereka temukan sangat-sangatlah menyedihkan. Kenapa? Karena mobil ini butuh waktu bukan 10 detik, bukan 1 menit ya, untuk langsung tenggelam, melainkan 6 menit. Jadi selama 6 menit si Susan itu bisa tolong anaknya sebelum mobilnya itu completely tenggelam. Dan kamu bisa bayangin gak sih, selama 6 menit kedua anak Susan itu jerit-jerit, nangis-nangis panggil ibunya, sedangkan ibunya hanya berdiri saja sambil tutup telinga supaya dia gak usah dengerin tangisan kedua anaknya. I mean,
is crazy. Anyway, setelah ditunjukin video itu ya, si Susan langsung dinyatakan bersalah. Dia mendapatkan hukuman penjara 30 tahun, dan setelah 30 tahun itu dia boleh request untuk keluar. Dan kalau misalnya dia bisa keluar ya, itu dia bakal keluar tahun 2025. Jadi nggak lama lagi. Ya guys, menurut aku apa yang dilakukan oleh Susan itu kejam banget ya. Itu adalah anaknya sendiri, dia tega banget. Dan Susan itu punya MKS loh. Jadi dia tahu betapa sedihnya ketika tidak dicintai. Karena ketika Susan usia 6 tahun, ayah kandungnya meninggal. Setelah itu, ibunya nikah lagi. Dan sejak ibunya nikah lagi dengan seorang cowok ya, cowok ini tuh tidur dengan Susan. Bayangin, sejak Susan masih kecil sampai dia usia dewasa, sampai dia remaja, dia itu masih dijahatin sama ayah angkatnya. Makanya Susan memutuskan untuk nikah ketika dia baru usia 19 tahun. Tapi bukannya dia melihat kalau pernikahannya itu sebagai kesempatan untuk memiliki hidup yang sempurna, hidup yang baru gitu ya, memberikan kepada anaknya yang terbaik. Dia malah menghancurkan masa depannya, memilih untuk masuk penjara dan membunuh kedua anaknya. So, I guess apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah hidup ini penuh dengan pilihan ya. Mungkin ketika kita masih kecil, kita nggak punya pilihan tentang apa yang terjadi kepada kita. Tapi begitu kita beranjak dewasa, kita boleh pilih gitu loh. Apakah kita mau hidup yang lebih baik atau mau hidup yang sama jeleknya dengan masa kecil kita kalau kita punya MKS. So yeah guys, I hope that you enjoy this video. If you love it, make sure to thumbs up. Hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash, tipenya adalah Las Vegas, and my lipstick is from Bourjois. Ini tuh adalah Rouge Edition Velvet dan warnanya itu nomor 7. I really like this color. And yeah, thank you so much for subscribing. Make sure to turn notification on, and I will see you in my next video.